Halo Mas Eskartri Dinatara, apa kabar Mas? Halo Mas Danang, dosen idolaku, kabare saya. Alhamdulillah Mas Eskar nih senior luar biasa ini. Oke kabarnya Mas, sehat Mas? Alhamdulillah, saya lockdown. Lockdown Di ya, rumah wae. Di posisi rumah aja, di rumah di aja. mana? Di mana? Di mana? Saya di Bekasi, Mas Danang, di Bekasi. Oh, di Bekasi. Oke, Bekasi lockdown juga ya? Oh iya, kita beda planet sih sama DKI, tetapi ya Hmm. sama-sama lockdown juga. Oh, ya, semoga selalu sehat ya Mas ya. Amin, amin, sama-sama Amin, Mas Danang. amin. Sebelumnya terima kasih sudah bergabung di The Podcast Virtual, teman-teman. Beliau adalah senior saya di UNES, Universitas Negeri Semarang, dan sekarang sudah berkiprah luar biasa di level nasional bahkan ke internasional. Tuh, lihat aja, sudah tahu pasti kan kalau kaosnya begitu. Tapi nanti kita akan nyampe ke sana. Nah, sebelumnya Mas SK ini merupakan salah satu senior saya di UNES Semarang, seperti yang tadi saya sebutkan. Saya pengen sedikit ngulik nih tentang perjalanan karirnya Mas Eskar. Mungkin Boleh. pertama kali kenapa milih olahraga apa, Mas? Oke, Mas Danang, thank you ya sebelumnya, dan buat para fans mahasiswa Mas Danang, waduh beruntung banget nih bisa kenal, bisa jadi muridnya Mas Danang yang keren abis. Terus terang saya selalu ngikutin loh, baik IG, Facebook, sampai ini podcastnya Mas Danang itu selalu saya Terima ikuti. kasih, Karena makasih. saya punya satu keyakinan nih, suaranya Mas Danang ini pas banget nih. Mudah-mudahan suatu saat bisa bareng saya lah Wah, amin. memperjuangkan posisi anak-anak olahraga ini di kancah Amin, per amin. perkomentatoran gitu ya. Siap. Insya Allah. Oke, kalau tadi ditanya kenapa milih olahraga, mungkin sedikit saya flashback kelas 3 SMA, Mas. Sebetulnya waktu kelulusan itu saya dapat tiket PMDK ya. PMDK untuk langsung masuk di salah satu kampus favorit di Semarang, bukan UNES tapi Mas, Oh, melalui gitu. jalur PMDK. Oh. Tetapi waktu itu saya juga ikut jalur yang tes SPMP kalau nggak salah namanya, itu saya masuk juga PJKR kan. Akhirnya saya diterima, kemudian pada saat ternyata pengumuman PMDK di kampus yang konon katanya itu lebih bonafit dari UNES, itu wah sekolah itu marah habis Mas. Saya dipanggil BP, kenapa kamu milih UNES, olahraga dan lain sebagainya. Untungnya saya punya guru olahraga itu idola banget. Sekarang beliau udah jadi camat yang sangat viral bahkan di Pemalang. Oh, gitu. Yang mendukung, pokoknya maju terus, olahraga tetap harus maju. Nah, disitulah saya mantap gitu kan, walaupun sempat mendapatkan pertanyaan yang cukup keras dari sekolahan, tetapi saya memantapkan diri karena memang waktu itu saya masih aktif latihan sebagai atlet kampung ya di bulu tangkis. Kemudian ada prestasi di tingkat kabupaten aja sih, tetapi ya cukup membanggakan waktu itu, sehingga saya pikir ya hobi saya olahraga, saya waktu itu masih jadi atlet kampung lah istilahnya. Kenapa saya harus milih yang pusing-pusing gitu? Karena katanya dulu masuk olahraga itu nggak banyak mikir gitu. Itu yang waktu itu jadi salah satu hal yang membuat saya itu tertarik. Udahlah kuliah di olahraga aja gitu. Itu. Tetapi kemudian sialnya Mas, ketika masuk olahraga itu saya justru ketemu hal-hal yang di luar prediksi saya Mas. Ya namanya zaman SMA gitu kan, naksir itu cewek gitu kan, itu lagi muncul-munculnya di sana kan. Ternyata muncul opini bahwa kok anak olahraga ini kayak semacam masa depannya itu, kalau dulu orang bilang madesu gitu loh, masa depan suram gitu loh katanya loh, dibilang begitu. Nah, apalagi langsung nyerempet-nyerempet ke alma mater tercinta saya kan waktu itu kan, jadi kita ini kan panas gitu kan. Jadi dianggap, waduh kok masa anak olahraga sebegitu madesunya gitu kan, kalau orang dulu bilang itu. Nah, di situ saya
punya motivasi tinggi untuk membuktikan bahwa olahraga itu juga bisa berkarya, nggak kalah dengan profesi apapun, ya mau dokter, mau apa segala macam, kita itu nggak kalah. Nah, di situ saya punya high motivation ya, istilahnya motivasi tinggi untuk belajar lebih giat, karena kalau tadi saya bilang kuliah di olahraga katanya nggak banyak mikir, itu menurut saya itu salah banget gitu loh. Tinggal kita mau mau menggali dengan lebih dalam nggak, lebih serius nggak. Kalau kita mau mikir ya namanya biomekanika itu pelajaran fisika semua ya Mas Danang ya. Iya, betul. Betul. Saya karena saya juga lagi kuliah lagi sekarang, tiap minggu itu ada kuis biomekanika. Jadi saya stres kuliah biomekanika karena soalnya soal-soal fisika semua. Jadi kalau ada yang bilang olahraga nggak mikir, itu kita harus bilang ke mahasiswa, ke adik-adik kita itu nggak benar. Kalau kita mau sukses, mau berkarya jadi apapun ya kita itu harus mikir. Harus mau menggali, harus ikrok lah katakanlah. Mungkin itu untuk mengawali Mas Danang, kenapa saya milih olahraga. Oke, siap-siap. Nah, kalau boleh tahu, karir Mas Eskar itu kan boleh dibilang mulai naik ketika merantau ke ibu kota. Nah, itu awalnya gimana, Mas? Pada akhirnya ada di sebuah perusahaan atau mungkin tempat di mana di situ juga akhirnya menjadi mengelola sebuah perusahaan besar sekelas Medland. Itu gimana, Mas? Apa memang pertama kali merantau ke Jakarta itu langsung di Medland atau sebelumnya sempat gimana? Ya, jadi sedikit cerita ini menarik, Mas. Sebelum saya lulus di PJKR UNES, memang saya sempat mendapatkan satu pengalaman luar biasa sebagai guru penjas di SMA Pucang Gading, di SMA Meranggen, ya, SMA 2 Meranggen. Oke, dekat rumah Mas itu, hanya Mas? 1 semester. Ya, hanya 1 semester Mas itu. Oh ya, gitu. Hanya 1 semester di Pucang Gading, tapi saya benar-benar sangat berkesan di sana. Sampai mau perpisahan itu tangis-tangisan keliling kelas dan lain sebagainya. Karena memang saya mendapatkan di Pucang Gading itu satu pengalaman luar biasa, keluarga yang sangat kompak, sangat sayang, sangat perhatian, Bapak Ibu guru senior-senior yang sangat baik, dan saya berhutang banyak di SMA Pucang Gading itu karena memberikan modal tentang kehidupan, banyak hal di sana. Kemudian itu Juli saya mulai ngajar di Meranggen, saya masih ada skripsi dan lain sebagainya. Ketika kemudian saya wisuda sekitar bulan November atau Desember, saya memang berpikir dalam hati, Mas. Saya waktu itu sudah diskusi sama guru olahraga di sana, yang juga sampai sekarang jadi panutan saya, Om Gary. Itu beliau selalu mengatakan, kalau saya ingin maju, saya harus berani. Saya harus berani mengeksplor, harus berani untuk melangkah, melompat gitulah dari zona nyaman. Dan memang ketika itu saya sudah berpikir, istilahnya saya mau jadi macan apa jadi kucing, saya harus ke ibu kota. Waktu itu pikirannya cuma itu aja. Dan kebetulan saya orangnya, saya ada semacam mentor dari sisi religi ya, ada guru ngaji istilahnya yang memang juga sangat luar biasa dan mendorong saya untuk mengembangkan karir lah, untuk merantau gitu istilahnya. Sehingga yang saya lakukan tentu karena saya orang tua tinggal ibu, sejak saya kelas 3 SMP, kelas 2 SMP, bapak saya wafat, saya tinggal hampir selalu berdua dengan ibu, ya saya sharing sama ibu. Saya bilang, Bu, saya mau niatnya waktu itu saya bilang saya mau kuliah lagi gitu. Tapi karena orang tua bilang ya niatmu bagus nak, tapi ibu enggak punya uang gitu kan. Klise kan, namanya wong desa, saya orang desa gitu. Saya bilang enggak Bu, saya enggak minta uang, saya minta doa restu, yang penting ibu ridho, saya merantau ke ibu kota, saya mohon doa, mudah-mudahan saya jadi orang yang bermanfaat, itu aja. Ibu saya ridho, kemudian saya ya sudah dengan kebulatan tekad saya izin ke guru olahraga dulu. Setelah senior saya Om Gary itu meridhoi istilahnya mangkato gitu kan, saya langsung waktu itu libur semesteran itu saya ingat, saya bilang ke wakaseknya, saya izin Bu mau ada keperluan ke Jakarta gitu. Saya bilangnya liburan aja, padahal saya ke Jakarta saya nyari informasi tentang UNJ, kuliah masuk UNJ, biaya dan lain sebagainya.
Tetapi begitu tiba di Jakarta, setelah sampai ke kampus UNJ, saya nggak langsung pulang, saya ditampung sama kawan saya, kawan SMA saya. Kemudian saya tiba-tiba dapat telepon dari teman saya ada di Medland, senior di FIK UNES, kakak tingkat mahasiswa IKOR, lulusan IKOR. Saya pas di Jakarta nih Mas, saya suruh datang ke Medland. Waktu itu saya ke Jakarta nggak bawa apa-apa Mas, hanya bawa sepatu futsal aja. Terus pas saya pulang dari kampus Rawamangun, saya suruh datang main ke Medland Menteng di situ di Cakung. Datanglah saya ke kolam renangnya, di situ ada namanya Waterland, satu mini waterpark gitu. Saya di situ interview sama manajernya, udah kerja aja di sini. Entah bagaimana begitu singkatnya, kemudian saya langsung dites renang. Padahal saya paling nggak bisa renang. 2 tahun saya baru lulus kuliah renang itu. Saya langsung tes renang. Di situ udah pokoknya langsung tes renang. Setelah itu karena saya backgroundnya bulu tangkis, saya disuruh tes bulu tangkis, main bulu tangkis. Kebetulan di Medland sudah ada pembinaan bulu tangkis, dilatih oleh pelatih berkaliber nasional, ya mantan pemain pelatih nasional, yang profilnya juga luar biasa. Saya punya hutang sama beliau sampai sekarang belum tertunaikan karena saya ingin bikin buku tentang beliau, sampai sekarang belum jadi, masih dalam proses ya. Dan di sana saya ujian itu suruh main single sama salah satu atlet di sana, yang mana udah lama, walaupun saya ngajar di Semarang sambil ngelatih juga Mas di PB Pendowo Semarang, tapi udah lama nggak main single kan. Singkat cerita saya dianggap memenuhi kriteria sebagai karyawan di sport facility Medland Menteng. Akhirnya saya diterima, masih secara lesan, belum interview dan lain sebagainya lah. Karena posisi saya bingung, saya izinnya ke Jakarta itu untuk liburan, walaupun memang sudah ada niat untuk kuliah gitu. Tetapi kan pilihan utama kan memang nggak bisa langsung kuliah. Saya meyakini waktu itu karena saya nggak punya uang kan. Satu-satunya jalan saya harus kerja dulu, nanti sambil kerja saya kuliah. Itu memang sudah tekad saya, sudah jadi planning saya ketika saya memutuskan atau berkeinginan membulatkan tekad untuk merantau di ibu kota, Mas. Singkat cerita saya diterima, saya sempat pulang ke Meranggen, ke Pucang Gading, pulang ketemu Wakasek, yang tadinya saya datang ke beliau izinnya untuk piknik, saya kembali ke sana, saya bawa teman, langsung saya bawa teman untuk menggantikan saya. Oh, itu benar-benar kacau itu. Tetapi sebelum saya bawa itu, saya sudah konsultasi sama guru olahraga. Saya pastikan bahwa pengganti saya itu kualitasnya, karena itu salah satu sekolah favorit kan di Pucang Gading itu ya, sehingga saya nggak mungkin meninggalkan Pucang Gading ala kadarnya. Saya harus mencari orang yang memang mumpuni dan kualitasnya nggak kalah, bahkan mungkin dalam hal pengajaran jauh lebih baik dari saya. Saya yakinkan itu ke guru olahraga, ke senior saya Om Gary. Beliau oke, sip, mangkat tuh. Ya udahlah, saya makin mantul lah, makin mantep. Akhirnya saya pamitan, dijewer saya sama Wakasek, nggak lama saya langsung udah, kan kebetulan waktu itu lagi libur minggu tenang atau apa saya lupa ya, ada kelas meeting. Jadi saat itu juga karena saya hanya punya waktu 2 hari di Semarang, karena suruh cepet-cepet harus balik ke Jakarta. Hari pertama saya ke Pucang Gading, udah pamitan, tangisan dan lain sebagainya sama murid-murid. Hari kedua saya beres-beres barang-barang di kos-kosan, saya langsung berangkat ke Jakarta. Jadi barang yang saya bisa bawa, saya bawa ke Jakarta, yang saya nggak bisa bawa, saya tinggal di kos-kosan gitu, untuk kawan-kawan kos. Jadi itu sekelumit cerita kenapa atau bagaimana saya akhirnya merantau ke ibu kota, Mas. Dan tadi disampaikan memang mayoritas karir saya dibangun di Medland, dari mulai awal saya sebagai sport attendant ya, pengelola gedung bulu tangkis. Karena saya cerita sedikit, di Medland itu ada banyak fasilitas olahraga, ada bulu tangkis, ada futsal, ada mini waterpark atau yang di situ dikenalnya Waterland, kemudian ada food corner, ada lapangan tenis juga walaupun sudah nggak aktif waktu itu, dan yang saat ini sudah dibangun di akhir era saya itu ada clubhouse atau sport club yang eksklusif itu. Nah, di sana memang saya terus terang benar-benar mengeksplor
daya nalar, pengetahuan, wawasan saya tentang bagaimana pengelolaan olahraga, Mas. Karena fasilitas di sana sangat lengkap. Yang pertama di bulu tangkis tentu punya pelatih nasional, punya lapangan, ada 3 lapangan, kemudian situasinya juga sangat kekeluargaan sekali, sehingga yang awalnya pelatihan bulu tangkis itu asal jalan begitu ya. Waktu itu kita kumpul sama Bagus Tiadi Utomo, pelatih kepalanya dulu. Kita diskusi rembuk dengan orang tua atlet, dengan pelatih, gimana kalau kita bikin ini kepelatihan bulu tangkis ini sesuatu yang serius, dengan tagline waktu itu menuju juara dunia, pasti. Nah, cobalah kita atur bagaimana ketika itu masih jadi sport attendant, kita sampai beli-beli pemain, Mas. Artinya nyari-nyari pemain di daerah-daerah yang potensial, kita tampung untuk berlatih di tempat kami, di tempat kita. Sampai akhirnya kalau awalnya kita nyari-nyari pemain susah, sampai beli-beli pemain gitu, sekarang sudah hampir semua pemain yang potensial, di samping ada Jarum, Jaya Raya, dan klub besar lain, itu Medland jadi satu pilihan yang sangat menarik. Karena informasi terakhir yang saya dapat, dan saya sangat bahagia banget karena bukan hanya juara dunia yang dapat apresiasi rumah ya, rumah di Medland mungkin Mas Danang tahu ya, mungkin sudah standarnya udah tinggi ya, masuk kelompok elit gitu kan. Ya, sudah MM-an, jadi bukan hanya juara dunia saja, tapi saya dengar terakhir juara dunia junior pun mungkin dapat apresiasi yang sama. Jadi luar biasa apa yang saya dapat dari bulu tangkis. Kemudian karena dipandang mungkin saya punya kapasitas, saya naik jadi sport koordinator. Kalau sport attendant tadi hanya ngurusi bulu tangkis, sport koordinator kita semua sport facility, semua fasilitas olahraga plus ada food corner di sana, menjadi istilahnya tanggung jawab kita ya. Saya naik sebagai sport attendant tahun 2014 setelah 3 tahun setengah di bulu tangkis. Saya naik sebagai sport koordinator, mengelola futsal, lalu food corner, ada waterland juga, dari mulai pendapatannya, income-nya, revenue-nya, sampai prestasinya. Karena ada 2 yang jadi target Medland waktu itu. Target pendapatan, yang kedua target prestasi. Nah, itu memang sangat menantang sekali waktu itu. Sampai kemudian akhirnya 2015 pertengahan, saya nggak pernah nyangka karena sport facility itu di bawah unit namanya estate management ya. Ketika manajer estate dia pindah rolling, biasa kalau di perusahaan semacam itu, saya dipanggil GM, saya ditanya macam-macam, intinya adalah kamu siap nggak untuk memimpin estate department. Di situ ada sport facility, ada macam-macam, Mas. Kurang lebih kalau dihitung ada security, ada tenaga harian dan lain sebagainya, itu hampir 160-an manpower di sana. Ya, sarjana olahraga banyak yang mencibir, saya tahu pasti, kemudian harus memimpin unit yang di situ ada arsitek, ada sipil ya, lulusan kampus-kampus Bonafit, dan saya yang dulu dikata cuman lulusan UNENG gitu, lulusan UNES, anak olahraga di satu perusahaan Bonafit yang mana kayaknya peluang untuk nyogok apa yang bisa saya sogok gitu kan. Saya dari kampung wong deso, dan saya dipercaya itu sampai sekarang untuk pekerjaan utama saya itu menjadi head estate and sport facility di Medland, itu satu pencapaian tertinggi gitu. Bahkan 2016 ketika itu bisa dibilang karena waktu itu di Medland saya bukan hanya pekerjaan utama aja, kalau ada event saya jadi MC apa segala macam ya, istilahnya lagi booming-boomingnya gitu, sampai sempat masuk majalah properti juga di 2 edisi. Ini gila gitu saya pikir, ini saya gila gitu, dan yang lebih gila lagi ternyata segala masalah itu saya resign. Nah itu yang lebih gila orang. Iya itu menarik banget itu, karena saya kan kenal Mas Eskar, atau kita ketemu lagi Mas Eskar, ingat nggak waktu ada event turnamen futsal?
Ya, Senior ya, ya. futsal. Saya kebetulan kan juga baru awal-awal merantau di Jakarta. Saya Karena tahu, punya saya ingat. basic wasit ya kan. Kebetulan Medland bikin event, terus saya wasit di Ya, sana. ya, ya, Ketemu Mas Eskar dan teman-teman yang lain. Pada saat itu ya. berarti Mas Eskar posisi sudah jadi Saya udah manajer itu Mas, sudah head estate and sport facility. oh Makanya memang pada saat itu ya saya udah lepas ke teman-teman sport facility, tapi saya tahu siapa ini wasitnya apa karena waktu itu kan memang kerjasama pertama dengan bola kalau nggak salah, majalah ya. bola event itu. Jadi ada rekanan waktu itu dengan bola. Intinya kita bikin turnamen futsal di mana waktu itu ada Mas Danang turut serta di situ juga. Itu posisi saya sudah di estate Mas. Saya hanya mengamati aja, memonitor lah istilahnya. Itu. Ya, ya, ya. Jadi saya masih ingat betul itu Mas. Oh iya, iya. Turnamen itu. Seru. Pokoknya teman-teman pada ngumpul semua kan, alumni Ya, UNES juga toh. Nah, betul. nah, tapi setelah saya pikir Mas Eskar tuh masih akan stay di sana. Lah, ini tiba-tiba saya ngelihat status Mas Eskar sebelum nanti ke Fox Sport ya, Mas Eskar tuh Ya. lari ke PB Jaya Raya ya, benar Jaya ya? Raya, iya betul. Nah, katanya informasinya resign dari Medland, lari ke PB Jaya Raya. Ini gimana ini? Kan saya kira itu kan sudah zona nyaman, tapi Mas Eskar malah apa ya, bergeser ke PB. Ini gimana ceritanya, Mas? Ya, ini menarik banget Mas. Jadi salah satu fase kehidupan yang paling menarik dalam diri saya ketika saya sedang mungkin pada saat itu banyak disorot ya karena sebagai head di Estate Sport Facility, seorang lulusan olahraga di perusahaan yang bisa dibilang cukup elit ya. Lalu saya tiba-tiba resign dengan proses yang sangat cepat. Mungkin secara singkat saya ceritakan bahwa ketika saya memimpin estate management itu, di mana ada sport facility di sana itu, memang saya kerjakan 5 hari kerja Mas. Tetapi sebetulnya 27 kali 24 jam Mas. Karena kita pikiran ya, di departemen yang cukup besar, estate itu departemen yang banyak ngeluarin duit karena pengelolaan maintaining kan perumahan, dari mulai taman, dari mulai keamanan, semuanya, semua lingkungan lah, pokoknya masalah lingkungan itu adanya di estate. Ada warga komplain datangnya ke estate semua Mas, sehingga selama itu ya ibarat kata kita nggak ada jeda istirahat. Kemudian saya mulai berpikir ketika itu bahwa saya ini orang olahraga, jam waktu saya yang tadinya 24 jam di lapangan kasarannya dengan anak-anak ikut ngelatih, ikut dampingin pertandingan keliling Indonesia gitu kan, itu saya sudah hilang itu 1,5 tahun sejak memimpin di estate itu saya udah nggak lagi menikmati itu. Ada rasa kangen yang besar, ada rasa kerinduan gitu loh untuk kembali ke lapangan. Di sisi lain posisi saya waktu itu sudah di menurut saya menjadi seorang manajer head memang satu posisi yang cukup prestisius gitu Mas. Tetapi namanya manusia kan, kita kan pinginnya kan selalu kurang gitu ya. Saya berpikir ketika itu saya berhitung kalau saya di situ terus mungkin ya topnya itu akan susah gitu loh. Akan susah karena saya melihat ya bukan background saya satu, walaupun saya bisa belajar, walaupun saya sudah membuktikan saya mampu gitu kan, tetapi ada hal yang kurang aja Mas. Nah pada saat kebimbangan itu ada satu sosok legendaris bulu tangkis Indonesia namanya Imelda Wiguna, Ciim, karena saya masih komunikasi dengan beliau intens karena Jaya Raya, Medland itu masih saudaraan dengan Jaya Raya sebetulnya karena komisaris utamanya tetap satu gitu loh. Pembina utamanya tetap satu, Pak Ciputra, baik Medland maupun Jaya Raya. Jaya Raya didirikan Pak Ciputra, Medland juga awalnya juga ya Pak Ci lah, peran Pak Ci sudah begitu besar gitu lah. Istilahnya suhu besarnya itu ya beliau. Sampai presiden direktur waktu itu dari Medland, Pak Nanda Widya, Insinyur Nanda Widya, yang juga bendaharanya Jaya Raya, ketika di satu event ketemu itu
sampaikan ke saya ditepuk, saya, Eskar, kamu itu pindah ke JRA itu nggak resign, yo, kamu nggak pindah loh ya, kamu ini dihibahkan, gitu. Katanya dihibahkan dari Medland untuk Oh JRA ya. iya 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 Itu iya. Iya. satu hal yang sangat berkesan. Sehingga sebetulnya sampai detik ini pun saya masih punya hubungan yang sangat baik dengan kawan-kawan di Medland. Nah tadi dengan si Imelda saya sambung lagi agak keputus. Uh, kita terlibat beberapa pertemuan dan juga komunikasi yang cukup intens karena pembinaan bulu tangkis yang ada di Medland ini muaranya settingan kita itu memang ke JRA ya. Sehingga kita banyak diskusi, banyak saling ini apa segala macam. Disitulah Ciim menyampaikan, Iskar, kita butuh di JRA ya butuh tenaga urun pemikiran yang datang dari anak-anak muda kayak saya waktu itu disampaikan. Sehingga kalau bisa ayolah ke Jaya Raya gitu. Waktu itu saya ingat betul bulan Juni Mas, sebelum Lebaran Mas. Jadi, aduh, intinya pada saat itu saya nggak bisa nolak aja. Karena saya untuk bergabung dengan Jaya Raya di posisi yang waktu itu ditawarkan ke saya itu sudah istimewa banget gitu kan. Karena saya di staff di manajerial itu. Bahkan ya mungkin pada saat itu cukup strategis ditawarkan ke saya. Itu saya nggak pernah ngebayangin, Mas. Sama halnya ketika saya jadi mimpin di estate and sport facility di Medland itu saya nggak pernah ngebayangin juga. Let it flow aja, mengalir aja gitu. Tetapi tawaran dari CM itu nggak bisa saya tolak. Benar-benar nggak bisa saya tolak. Tapi saya bilang, tolong CM juga bantu ngomong ke istilahnya penggedenya Medland lah, sambil bercanda gitu, bahwa Eskar ini buat kita aja, buat kita ya, sambil bercanda begitu. Oke, disepakati semacam itu. Singkat cerita, Juli saya pindah ke Jaya Raya. Oke oke oke. Plan ya gempar juga, ada beberapa pimpinan di Medland yang cukup menyayangkan karena sebetulnya saya itu lagi di prospek ceritanya gitu, sampai masuk majalah dan lain sebagainya. Tetapi dengan berat hati, memang waktu itu pilihan saya kayaknya harus melompat nih, cari pengalaman, cari tantangan baru, dan memang pada saat itu saya sudah punya bekal pendidikan ya lebih karena 2011 Januari saya pindah ke Jakarta. 2011 ya, 2011 itu kemudian saya 2012 saya kuliah di UNJ, di Pasca Sarjana UNJ sambil kerja. Waktu itu ada 5 kalau nggak salah, ada Ismail, Asep, Penti. Ya ada 5 dengan saya yang kuliah S2 juga. Tapi saya yang satu-satunya yang lulus tepat waktu, 2 diantaranya sampai 3 diantaranya nggak lulus. Ya sedih banget kawan saya yang sudah, yang 2 lulus tapi agak lambat gitu. Jadi saya cukup beruntung. 2013 saya dapat gelar magister olahraga, which is itu punya add value banget pada saat itu bagi saya, sehingga saya cukup pede untuk baik ketika di Medland maupun di Jaya Raya begitu Mas Danang. Nah ini menarik Mas, sorry saya potong sebelum lanjut nih, karena Mas Eskar tuh kan secara karir sudah punya karir yang cukup baik. Kenapa Mas Eskar masih masih fokus sama pendidikan juga? Apa motivasinya? Karena kan kalau secara orang biasanya kalau sudah nyaman dengan pekerjaan, finansial sudah cukup, kadang udah mau sekolah lagi, buat apa sekolah gitu kan. Nah, Mas Eskar ini kan salah satu role model saya di mana praktisinya jalan, akademisnya jalan. Ini kira-kira bisa diceritakan nggak? Kok pada saat itu momentumnya tetap saya harus sekolah, itu gimana itu? Tadi saya ada yang kelewat sebetulnya Mas. Ketika saya punya niat ke ibu kota, memang saya niatnya laporan ke ibu saya kan saya mau kuliah lagi gitu loh. Oh iya, Hanya karena ibu saya ibu saya nggak punya biaya, saya nggak minta biaya juga gitu, minta doa restu aja. Jadi memang niat ingsunnya itu untuk sekolah Mas. Jadi tolibul ilmi. Jadi yang saya bilang, guru saya, kiai saya itu bilang, pokoknya kamu niat ingsun untuk belajar, nanti let it flow sambil mengalir, sambil kamu ada peluang apa di depan, hadapi, jadikan itu satu pelajaran. Ikro lah, pokoknya saya cuma disuruh ikro aja. Saya memahaminya ikro itu membaca, ya wis sinau. Selesai S2 pun saya langsung pikiran saya kapan saya bisa S3 ya. Tapi waktu itu memang sangat padat sekali jadwalnya sehingga saya baru bisa melanjutkan studi
tahun lalu. Gitu. Oh, Itulah. oke, oke. Dan bagi saya pendidikan itu satu investasi bukan cuma di dunia, Mas, tapi di dunia wal akhirah gitu loh. Jadi dunia akhirat lah kita dapat pahala belajar, ya kan? Kita dapat, kalau kita bisa sharing knowledge, kita dapat pahala untuk memberikan wawasan, pengetahuan, yang mana konon katanya kita mati itu ilmunya masih bermanfaat, itu berarti pahala masih mengalir buat kita. Kalau kata kiai begitu, Mas. Itu yang saya yakini, soalnya saya memang manut apa kiai aja, manut apa kata kiai. Oke, Di oke. situ itu yang membuat saya sampai sekarang, dari mulai awal memutuskan untuk merantau ke Jakarta, bahwa saya harus menuntaskan pendidikan sampai jenjang paling tinggi. Itu sambil saya ya cari nafkah, saya sambil bekerja, apapun lah, yang penting halal dan thayyib. Begitu, Mas Danang. Luar biasa, luar biasa. Nah, kalau boleh tahu nih, mungkin sebelum ke yang lain, gimana tips-tips dari Mas Eskar untuk kebagi waktu antara Mas Eskar bekerja juga dengan sekolah tuh? Ada nggak tips-tipsnya? Pada saat itu, karena posisi dan juga tanggung jawab saya di Medland memang cukup berat, Mas. Jadi saya harus akui ketika S2 itu, jadi bukan kuliah sambil kerja ya, tapi kerja sambil kuliah. Jadi yang utama memang kerja memang. Jadi kuliah itu oke lah, kita dapat wawasan, misalnya jam 8 saya harus ada meeting nih. Saya meeting dulu, selesai jam 11 ada kuliah. Bagaimana caranya itu mengatasi cari trik biar di kantor sebentar ya, saya ada keluar sebentar, kuliah ke kampus sebentar, jam 1 selesai kuliah, sudah nggak ada kuliah lagi nih. Oh, bisa titip absen, kalau enggak ya sudah bolos, mana kita di situ belajar prioritas, Mas, skala prioritas. Jadi kalau kita kuliah ini kan kita tahu ini kita dosennya ini enak, ini bisa titip absen, kita kerja. Kalau nggak bisa titip absen, misalnya ini jelek, ini ya satu hal yang jelek, jangan itu. Ya kita mau nggak mau berarti yang kita goyang berarti ini di kantor nih, gimana caranya nih. Dan di situ saya belajar bahwa kita harus baik sama semua orang. Jadi ini mungkin sederhana, tapi yang saya terapkan, bahwa kalau kita baik sama semua orang, itu kita pasti ada aja jalan untuk membantu kita saat-saat terjepit gitu, Mas. Dan itu saya rasakan betul ketika perjuangan meraih magister di tahun 2011 sampai 2013. Saya banyak dibantu rekan kerja ya, dari mulai OB, office boy, sampai kawan-kawan staff, itu saya banyak dibantu. Kalau enggak, saya nggak mungkin lulus tepat waktu juga gitu. Oke, luar biasa. Selain manajemen waktu, berarti baik Ya, sama itu orang penting itu banget. juga penting ya, Mas ya. Itu penting banget, Mas. Oke, Ya, oke. skala prioritas lah. Kita belajar untuk menentukan skala prioritas, dan yang pasti disiplin waktu ya. Time management itu satu hal yang mutlak kalau kita mau sukses sebagai apapun. Dalam karir apapun, saya kira time management itu satu hal yang pondasi yang harus dipunyai, Mas. Ya. Itu. Oke, siap. Nah, sekarang nih, Mas Eskar ini kan juga beberapa kali muncul di TV, wah luar biasa. Nah, sekarang kan Mas Eskar juga aktif di Fox Sport, luar biasa nih, sebuah channel internasional yang menyiarkan tentang olahraga dunia. Jadi Mas Eskar menjadi salah satu sport komentator di sana tuh, gimana ceritanya, Mas? Mungkin boleh nggak sharing ke teman-teman? Awal mulanya gimana? Jadi mungkin ya ini doa ya dari orang tua satu pasti, karena saya juga nggak ngebayangin, Mas. Saya nggak ngebayangin, tetapi yang saya bisa rasakan ini semua mungkin berkah dari saya terjun ke pembinaan bulu tangkis juga. Jadi dari membina itu, saya keliling Indonesia, dampingin anak-anak pertandingan, sampai ke luar negeri juga. Itu saya bisa kuliah, dan saya dapat berkahnya itu ketika 2014, tidak lama setelah saya lulus dari S2 itu, saya lulus Desember 2013. Kemudian awal April 2014, sekitar 4 bulan setelah saya wisuda, setelah selesai melatih gitu ya, saya jalan-jalan sama pelatih kepala, Mas Bagus Tiadi itu.
ternyata yang saya temui itu ini pentingnya link ya Mas ya. Jadi yang saya temui itu orang yang sangat, waduh, kelasnya itu tinggi sekali dan stay-nya beliau ada di luar, di Swiss, di UNICEF, dan nggak taunya pada saat kita ngobrol, hanya ngobrol santai, temu kangen aja sesama mantan pemain. Beliau juga pemain bulu tangkis juga, tapi sudah main karena lahir dan besar di Swiss, dia jadi pemain di sana. Kita ngobrol ngalor ngidur aja, tetapi memang beliau di belakang kita itu ngobrol itu ada deretan Pangeran Brunei itu yang lagi menunggu apa namanya. Benar ini serius nih. Jadi ngobrol itu karena ada apa namanya, ada beliau orang yang sangat penting. Kita kepentingannya hanya saya, apalagi saya pakai celana pendek gitu hanya dampingin pelatih kepala aja nih yang tokoh nasional ini kan. Saya hanya dampingin aja. Tiba-tiba karena ditanya ngalor ngidul, dan di situ rupanya ada produser Fox yang rekanan dari senior kita, kawan kita yang dari Swiss ini, yang sudah saya anggap sebagai kakak saya sendiri, nganggap saya itu adik bahkan, yang katanya itu itu nggak penting itu itu padahal itu transaksi ratusan juta dolar barangkali. Itu dibilang nggak penting, kita ngobrol ngalor ngidul. Tibalah saatnya saya ngomong, saya ini, oh ini Eskar ini, wah cuma semprit aja Mas ngomong Mas, bahwa saya ini ya saya bantu ngelatih Mas Bagus, kemudian saya punya background pendidikan S2, S1, S2 di olahraga. Ternyata itu sangat menarik, padahal cuma nemplik doang itu. Bahwa saya punya background pendidikan itu, saya ngomong, wah rupa-rupanya produser Fox ini, Fox Indonesia ini lagi nyari komentator yang punya background pendidikan. Karena apa? Karena di Indonesia khususnya, kebetulan kalau di Fox, saya cerita ya, di Fox itu, di Fox Sport, saya ambil contoh di Malaysia, rekan kita, jadi ada banyak studio begitu. Kalau di Malaysia itu, ya rata-rata komentator memang semua background-nya akademisi, Mas. Akademisi, bahkan 2 komentator dari Malaysia ini doktor olahraga, doktor komunikasi olahraga. Ini saya belajar banyak dari beliau, dan rupa-rupanya ini yang disampaikan oleh produser Fox Indonesia itu bahwa kita kekeringan komentator yang berkualitas. Kekurangan komentator berkualitas yang nggak hanya sekedar memberikan penghiburan bagi masyarakat pecinta olahraga, tetapi juga tahu mendalami, ya, syukur-syukur punya background, pernah ngalamin jadi atlet, pernah ngalamin jadi pelatih, jadi manajer tim, dan punya background pendidikan yang memang mumpuni dari sisi keolahragaan. Dan itu belum ada waktu itu gitu loh. Nah, ketika saya sampaikan itu, ya sudah cocok lah. Itu saya ingat betul malam Senin. Jadi besoknya saya suruh saya suruh casting. Saya malam-malam, saya sampai tengah malam, mungkin pulang sekitar jam 12, besoknya pagi-pagi sudah, pokoknya saya tunggu jam 8 casting di studio di Sampurna Strategik, waktu itu lantai 29. Saya didampingin Mas Bagus, itu Mas Bagus saya suruh casting juga. Wah, ikut aja sampean Mas. Tanggung jawab iki aku yo, nggak ngerti kan, kita orang kampung itu, suruh datang ke studio suruh casting. Hanya sekitar 5 menit waktu itu, Mas Bagus nggak mau casting. Wah, sopo ya. Akhirnya saya sendirian yang casting, suruh ngomentatorin video pertandingan bulu tangkis, langsung cocok. Jadi first impression-nya itu mereka langsung dapat, wih cocok ini udah bungkus. Jadi saat itu juga saya dibuatkan kontrak, hari Senin casting, Jumat, saya langsung suruh berangkat siaran di Singapura. Jadi karena studionya kan masih di Singapura ya, jadi memang hampir tiap minggu bolak-balik ke Singapura untuk siaran, tapi diawali dari pengalaman yang sangat singkat, dan bagi saya itu nggak masuk logika gitu. Kalau bukan karena doa ibu, doa anak-anak ya, semuanya itu nggak mungkin lah Mas. Dan selain itu juga saya punya background keilmuan yang saya tadi bilang. Mungkin nanti saya akan sampaikan ke teman-teman, yang selalu saya sampaikan ke mahasiswa saya Mas, bahwa selama kita jadi mahasiswa, yang saya bilang di awal, kalau olahraga katanya nggak banyak mikir, itu buang jauh-jauh. Jadi
mumpung masih jadi mahasiswa, gali sebanyak mungkin ilmu, pengetahuan dari dosen, dari media apapun, sehingga kita punya banyak pelor, kita punya banyak amunisi untuk menghadapi apa yang kita bahkan mungkin nggak bayangkan di depan kita. Seperti saya nggak kebayangin namanya jadi komentator, bahkan di salah satu channel olahraga terbesar di dunia, di Fox, yang mana sekarang saya sudah masuk musim ke-7 atau tahun ke-6, itu saya sama sekali nggak kebayang, Mas. Dan nggak mungkin saya bisa mempertahankan itu kalau saya nggak punya wawasan cukup gitu, nggak punya attitude yang baik juga. Karena kalau yang sejauh pengalaman saya, ketika kita bekerja di luar ya, di istilahnya di dunia internasional, di samping punya skill, wawasan, kita juga dituntut punya attitude yang baik. Apalagi kalau di Singapura itu yang namanya CCTV di mana-mana, Mas. Ya, kita sekali aja kita ngambil barang bukan hak kita atau kita datang terlambat itu wassalam. Karena itu pernah kejadian rekan komentator bukan dari Indonesia, di negara lain, langsung nggak ada cerita lagi ketika dia terlambat, ketika dia berbuat satu hal yang secara moral itu nggak benar. Ya mungkin ini menjadi satu pesan buat saya pribadi dan juga buat teman-teman semua. Selagi kita punya kesempatan, kita anak olahraga itu punya banyak peluang untuk berkreasi, untuk berkarir. Kalau yang lulusan PJKR, normalnya kan jadi guru, PKLO mungkin jadi pelatih, IKOR jadi ilmuwan ya, jadi spot apa namanya PT barangkali atau lain itu sekali-kali kita melihat ke dunia luar, di luar karir yang memang umum, ada apa sih sebetulnya, ada peluang apa. Dan ini yang selalu saya sampaikan ke anak-anak saya, ke mahasiswa saya, bahwa khususnya di dunia saya, di sport komentator ini masih butuh sekali banyak akademisi olahraga, banyak praktisi olahraga yang memang punya basic keilmuan keolahragaan yang mumpuni untuk bisa sharing knowledge sebagai sport komentator atau sebagai guest komentator misalnya, komentator undangan atau komentator tamu ya. Sehingga apa yang selama ini kita lihat dunia pertelevisian khususnya di dunia olahraga kita itu banyak komentator yang hanya memberikan satu penghiburan buat masyarakat, tetapi secara edukasinya kurang gitu. Contoh yang paling favorit di Indonesia kan sepak bola. Barangkali kerusuhan, amuk massa itu masih sangat familiar di sepak bola kita. Barangkali dengan peran serta komentator olahraga yang di situ dia bisa ngomong ketika misal ya saya ambil contoh wasit membuat satu keputusan yang kontroversial, misal pemain dia tersulut emosinya. Tetapi sebetulnya kalau kita belajar tentang psikologi olahraga, kita belajar mengenai sosiologi olahraga dan lain sebagainya, atau mungkin dari sisi kepelatihan teknis, kita akan tahu bahwa kalau kita emosi, kita akan mengeluarkan energi lebih besar, lebih cepat capek dan lain sebagainya ya. Penjabarannya bisa panjang. Tetapi kita bisa sampaikan itu sebagai komentator olahraga bahwa ada kesalahan manusiawi dari perangkat pertandingan yang sebetulnya bisa disikapi lebih dewasa oleh para pemain. Pelatih bisa mendorong untuk mengontrol pemainnya untuk tidak terpancing emosi sehingga dia tetap punya nalar berpikir yang baik, fisiknya juga terjaga dan lain sebagainya. Sehingga mungkin penonton di Indonesia dari Sabang sampai Merauke kalau diberikan edukasi seperti itu, nggak ikut-ikutan akan kena emosi. Jangan sampai yang lagi nonton, misalnya Arema lawan Persija misalnya, main di Jakarta, yang nonton di Malang, TV kondisi rumah lagi nonton gitu, lagi santai-santai damai, begitu ada kontroversi ikut emosi, TV ikut dibanting, lagi langsung jadi marahan sama istrinya karena ikut terbawa aura yang negatif. Nah, di sini harapannya peran komentator itu bisa sangat krusial untuk kemajuan olahraga di kita ya, di sini salah satunya Mas, memberikan edukasi kepada masyarakat tentang wawasan, pengetahuan dan apapun mengenai dunia olahraga yang mungkin masyarakat kita itu sebetulnya sangat membutuhkan itu. Bukan hanya
apa namanya, keinginan timnya menang aja, apa namanya, faktor menang kalah dan lain sebagainya. Tapi lebih dari itu, karena itu menjadi satu faktor penting, mengedukasi masyarakat. Nah, itu yang kenapa saya bukan hanya pingin tapi bersyukur banget Mas bisa terjun di dunia media olahraga khususnya sebagai komentator. Satu dari sisi salary ya itu menjadi satu penghasilan utama saya. Di samping pekerjaan utama saya, sekarang saya sebagai dosen, pekerjaan utama saya tetap dosen Mas. Tetapi saya harus akui penghasilan utama saya dari ngamen ini, dari bukan ngamen, artinya dari komentator ini. Luar Itu biasa. mungkin Mas Danang Ya, yang ya, bisa ya. saya share. Luar biasa, luar biasa. Sampai sampai bengong-bengong ini ngelihat seorang komentator kaliber dunia kalau udah ngomong tuh saya kayak terhipnotis gitu loh. Walah, lebay, lebay. Sampai saya sampai bingung ngelis pertanyaan. Bahkan tadi pertanyaan Alah, saya aja alah. sampai kelewat kan. Aduh ya Allah. Oke, oke. Nah, terakhir Mas, mungkin Hmm. Mas Asa kan sekarang juga sedang studi S3 di UNJ, Ya. luar biasa calon dokter olahraga juga, dan sekarang Amin, juga amin, amin, amin. juga ngajar sekaligus kaprodi ya, Mas? Oh, sudah enggak, Mas. Oh, sudah Kebetulan, enggak? ya kebetulan karena saya dapat beasiswa di S3 Oh, saya, ya. Oke, salah oke. satu persyaratannya kan harus meninggalkan jabatan struktural, Oke, fokus. Jadi saya dapat tugas belajar selama 3 tahun. oke. Mudah-mudahan 3 tahun, mohon doanya Mas biar lulus tepat waktu. Amin, 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 amin. Selama itu ya saya fokus di kuliah. Oke, oke. Gitu. Siap, siap. Nah, Di mungkin Universitas Bayangkara Jaya ya? ya saya mengabdi di Ubarajaya Mas, di Universitas Bayangkara Jakarta Raya. Untuk studi saya masih di UNJ aja. Oke, oke, oke. Luar biasa, luar biasa. Oke, Mas, mungkin buat yang terakhir nih, tips-tips atau Oke. pesan-pesan buat para, ya mungkin kalau saya marketnya lebih ke mahasiswa sih, ya, Mas. Ya, 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 ya. Kita pengen di masa-masa pandemi seperti ini tetap bisa produktif dan berkarya dengan cara kita, sehingga mungkin dengan diskusi atau ngobrol singkat kita ini bisa menjadi sebuah inspirasi buat teman-teman yang sedang membangun karirnya. Utamanya mungkin mahasiswa olahraga lah, market awal kita. Oke, jadi yang juga selalu saya sampaikan ke anak-anak saya, ke mahasiswa saya, dan beberapa ketika saya diundang untuk jadi pembicara, bahwa ketika masa kuliah dari mulai semester 1 sampai semester 8 ya, itu manfaatkanlah untuk banyak menggali potensi diri. Ya, bukan hanya mata kuliah yang umum aja, tetapi coba lengkapi dengan amunisi-amunisi dalam tanda kutip atau pelor-pelor untuk menjemput masa depan gemilang gitu loh Mas. Sekarang ini tuntutannya dua. Kita tahu IT ya kan, kita nggak gaptek gitu. Yang kedua kita bisa berkomunikasi dengan baik. Kalau bisa berkomunikasi dalam bahasa asing itu istimewa. Tetapi kalau nggak minimal kita bisa berkomunikasi bahasa Indonesia yang baik dan benar dulu aja. Yang ada yang di situ etika sopan santunnya itu juga terjaga. Nah ini sangat penting karena sejauh pengalaman saya itu menjadi faktor yang sangat besar terhadap pengembangan karir kita sebagai apapun. Nah khusus sebagai komentator karena kebetulan saya di Fox di basisnya di Singapura, memang keterampilan bahasa itu mutlak Mas dan saya sendiri nggak fluency, nggak lancar banget bahasa Inggris, tapi minimal saya komunikasi nyambung. Nah ini yang saya tekankan kepada mahasiswa, kamu harus minimal bahasa Inggris itu nyambung gitu loh. Ada walaupun misalnya pasif, tetapi kamu bisa memahami apa yang orang sampaikan, mencoba untuk menanggapi gitu kan, sehingga keterampilan bahasa Inggris di era sekarang ini mutlak. Mumpung belum terlambat karena saya juga belajar bahasa Inggris juga otodidak aja saya. Nggak 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 pinter banget enggak, tetapi saya berusaha untuk minimal saya punya kemampuan untuk conversation itu bisa bisa nyambung ketika orang ngomong gitu. Tapi syukur lebih bagus ya, syukur lebih lancar, lebih fluency. Itu satu bahasa Inggris. Yang kemudian eh, saran saya kepada adik-adik semua, eh, media, media sosial terutama ini sekarang ini sudah bergeser menjadi satu hal yang pokok ya.
seiring dengan kemajuan zaman 4.0 ini membuat orang dimanapun dan kapanpun bisa menjadi reporter, bisa menjadi influencer. Seperti Mas Danang ini kan satu luar biasa, influencer yang luar biasa. Itu anak didik kita, mahasiswa kita harus mengarah ke sana, Mas. Kalau selama ini misalnya di Facebook hanya kita buat status biasa, atau di Instagram hanya mengirim gambar-gambar biasa, mulailah dari sekarang men-share sesuatu yang ada kaitannya dengan basic keilmuan kita di dunia olahraga. Misal menanggapi tentang kalau sekarang di pandemi COVID-19 ini, COVID-19 ini, apa sih dampaknya dengan COVID ini, event olahraga kok diundur semua misalnya. Mahasiswa dirangsang untuk menjadi sosok yang kritis, tetapi bukan hanya kritis, tapi coba menuangkan ide, gagasan, pikiran dalam sebuah tulisan atau dalam sebuah ini kayak semacam podcast ini secara virtual gitu, dan di-share ke masyarakat. Sambil kita melihat respon masyarakat, sambil kita juga belajar berproses. Cara ngomong itu dipikirnya mungkin ngomong seperti ini kan gampang, tetapi sebetulnya kita perlu menjaga intonasi, kita perlu memilih nih kapan kita harus suara full, kita harus suara setengahnya kapan, suara seperempatnya kapan. Seiring berjalannya waktu kita akan belajar itu kan. Nah itu mahasiswa itu kita coba atau harapannya bisa ke sana. Karena yang saya bilang tadi, di yang background saya aja di komentator olahraga ini masih kurang akademisi atau minimal mantan pemain, mantan atlet yang punya background pendidikan olahraga yang ya boleh S1 lah atau bahkan S2 yang mau terjun untuk mengedukasi masyarakat menjadi komentator olahraga. Itu masih sangat-sangat kurang. Dan peluangnya sangat terbuka lebar, Mas, dengan era keterbukaan sekarang. Yang saya bilang tadi, bagaimana kalau kita sesering mungkin tampil di layar kaca, di media, entah itu YouTube, Instagram, Facebook, atau Twitter bahkan, sehingga membuat orang akan memberikan perhatian dan menganalisa apa yang kita sampaikan. Tentu kalau kualitas tulisan kita, kualitas apa yang kita sampaikan itu mumpuni, bukan tidak mungkin kita akan dapat tawaran untuk menjadi narasumber, kayak menjadi spot komentator atau guest komentator tamu, yang itu mungkin di luar bayangan kita. Nah, kalau kita nggak punya pelor, kalau kita nggak punya modal wawasan, kalau kita nggak punya modal keterampilan berkomunikasi, kita nggak bisa mengambil peluang itu, Mas. Padahal itu adalah ladang bagi kita. Itu sebetulnya ladang kita, anak olahraga. Ini sudah diambil oleh kawan-kawan kita yang lain. Bukan saya menyalahkan kawan lain untuk, kamu jangan masuk ke dunia olahraga dong, bukan. Itu tentu semua orang bisa mengambil peluang itu. Tetapi saya berharap tentunya saya berharap tentunya peluang ini diambil oleh kita anak-anak olahraga, karena kita yang punya wawasan itu bukan sekedar wawasan itu baca di berita, baca di surat kabar, seperti yang dilakukan oleh mayoritas komentator sekarang, baca berita, baca informasi dari koran, dari media, kemudian kita sampaikan lagi. Tapi kalau kita anak olahraga benar-benar ngalamin sendiri kuliah 4 tahun, ngalamin sendiri pagi-pagi ke kolam renang, siangnya ke lapangan atletik gitu ya Mas ya, kita kan pasti akan lebih menjiwai gitu loh. Kita akan bisa lebih mengedukasi lah, karena kita merasakan dan kita mencintai dunia ini gitu loh Mas. Mungkin itu. Oke, luar biasa. Luar biasa Mas Eskar, terima kasih banyak atas sharing-sharingnya. Sama-sama Mas Dana. Pengalaman yang luar biasa. Saya sih nggak tahu Mas Eskar pernah sharing ini juga ke yang lain atau belum, tapi ini sangat berharga buat saya. Paling tidak semoga teman-teman yang nonton nanti bisa dapat inspirasi dari seorang Mas Eskar sehingga bisa mengikuti jejak-jejak karir dan kesuksesan Mas Eskar di masa yang akan datang. Amin. Tapi Mas, ya, mungkin gimana? Di akhir itu saya sebenarnya belum jadi apa-apa. Jadi saya berharap mahasiswa-mahasiswa saya, kawan-kawan sejawat di dunia olahraga, akademisi olahraga itu punya karir yang lebih cemerlang gitu pinginnya saya. Jadi kita sama-sama menunjukkan bahwa minimal di dunia kita, ke mahasiswa kita, bahwa kita itu punya masa depan yang gemilang.
Tapi memang tidak mudah gitu loh. Kita kalau kata Tukul itu kan perlu kristalisasi keringat gitu. Nggak bisa kita hanya melihat kemudian wah hebat ya gini-gini kemudian kita bermimpi dan hanya diam aja ya nggak mungkin juga. Tapi kita perlu membekali diri yang saya bilang tadi dengan uh, apa namanya skill-skill terutama soft skill dalam komunikasi, kemampuan bahasa dan yang paling penting ya harus ikro, harus banyak membaca literasi, wawasan tentang olahraga itu. Sehingga ketika ada peluang di depan kita siap nyaplok gitu Mas. Oke, Itu oke, Mas. oke. Luar biasa. Ini lengkap banget. Kayaknya podcast kali ini paling berkualitas ini, Mas. Karena Alah iso ae. narasumbernya aduh luar biasa. Ini misalkan saya media TV atau yang lain nih bayarannya mahal sekali ini narasumber. Wah. karena ilmunya ini mungkin nggak semua orang bisa punya kesempatan yang sama. Dan saya masih belajar Mas Danang. Sekali lagi harapan saya banyak yang kawan-kawan kita yang bisa mengambil kesempatan yang sebetulnya terbuka lebar gitu. Dan sampai sekarang itu masih belum ada gitu. Belum ada yang siap ke sana gitu. Ya, mudah-mudahan lah dengan adanya Mas Danang di Ugris ya dan juga kawan-kawan lain ya kita coba meracuni anak-anak kita Mas, adik-adik kita untuk bisa lebih kreatif, lebih inovatif. KKNI-nya itu bisa dapat gitu loh. Ya enggak? Iya. Kalau sekarang kan ngomongnya KKNI. Ya, standarnya sekarang KKNI ya. Ya, begitulah kira-kira. Oke, siap. Terima kasih banyak Oke, Mas Mas Danang. Oscar. Sama-sama Mas Danang. Thank you. Jangan Sukses selalu ya. bosan untuk mampir. Mungkin nanti kalau ada topik lain nanti kita bisa kolaps lagi lah. Oh, boleh. Siap. Buat Mas Danang. Kapanpun. Siap. Matur nuwun Mas Oscar. Sami. Salam olahraga. Salam olahraga. Jaya. Jaya.